Di dalam kelas yang ramai, Tsumugi Rintaro duduk di dekat jendela sambil menatap gedung sekolah khusus putri di seberang. Di jalanan, Usami, Yorita, dan Saku Natsuzawa berdebat dengan preman berambut oranye dan preman berambut abu-abu. Tsumugi Rintaro yang baru tiba langsung berhadapan dengan kedua preman itu. Hanya dengan tatapan tajam, Rintaro berhasil membuat kedua preman itu lari ketakutan. Sambil berjalan menuju sekolah, teman-temannya menggoda Rintaro karena penampilannya yang menyeramkan. Rintaro lalu menceritakan bagaimana ia tidak sengaja menakuti Yusuke di malam sebelumnya hanya karena mencoba menyapanya. Di dekat gerbang sekolah, mereka berpapasan dengan siswi berambut coklat 1 dan siswi berambut coklat 2 dari sekolah Kikyo. Salah satu siswi menjatuhkan sapu tangan. Usami mengambilnya dan mencoba mengembalikannya. Namun, siswi itu menolaknya dengan tatapan jijik dan menyuruhnya membuang sapu tangan itu. Rintaro dan teman-temannya menyadari betapa para siswi sekolah elit itu membenci mereka yang dari sekolah Chidori. Sepulang sekolah, Rintaro bergegas ke toko kue milik keluarganya, Patisserie Plain, untuk bekerja. Di dapur, ibu Rintaro menitipkan toko padanya sebelum pergi. Rintaro kemudian melihat seorang pelanggan, Kaoruko Waguri, yang sedang asyik memakan banyak kue sendirian di sudut toko. Saat Kaoruko tersedak, Rintaro menghampirinya untuk memberi minum, namun Kaoruko malah terkejut dan segera pergi setelahnya. Rintaro merasa bersalah karena berpikir telah menakuti gadis itu. Ibu Rintaro kembali dan memberitahunya bahwa gadis itu adalah Waguri-san, pelanggan tetap mereka. Keesokan harinya, Kaoruko kembali datang ke toko untuk menemui Rintaro. Kaoruko meminta maaf karena kemarin tiba-tiba lari dan menawarkan untuk mentraktir Rintaro kue sebagai permintaan maaf. Mereka berdua duduk cangkung di salah satu meja di dalam toko. Setelah suasana sedikit cair, keduanya saling memperkenalkan diri, Kaoruko Waguri dan Tsumugi Rintaro. Kaoruko mengaku bahwa ia sudah pernah melihat Rintaro sebelumnya saat membantu di toko. Ia menjelaskan bahwa ia lari bukan karena takut, tapi karena jantungnya berdebar kencang saat ditatap oleh Rintaro. Malam harinya, Rintaro mengantar Kaoruko pulang. Hoshina Subaru yang lewat memperhatikan kebersamaan mereka. Tiba-tiba, Kaoruko dihadang dan diganggu oleh preman berambut oranye dan preman berambut abu-abu. Rintaro yang melihat kejadian itu dari kejauhan segera berlari untuk menolongnya. Kaoruko dengan berani membela Rintaro di hadapan para preman yang menyebarkan rumor buruk tentangnya. Rintaro muncul dan langsung melindungi Kaoruko dari serangan preman. Ia sengaja menerima pukulan hingga dahinya berdarah, lalu dengan tatapan marahnya ia mengusir kedua preman itu. Kaoruko dengan panik membersihkan luka di dahi Rintaro menggunakan sapu tangannya. Rintaro membungkuk dan meminta maaf karena telah melibatkan Kaoruko dalam masalahnya. Kaoruko menenangkannya, mengatakan bahwa ia tidak mengerti kenapa orang-orang takut pada Rintaro, padahal ia adalah orang yang sangat baik. Sambil tersenyum, Kaoruko berterima kasih karena Rintaro telah menyelamatkannya. Di stasiun, Hoshina Subaru dan teman-temannya sedang menunggu kedatangan Kaoruko. Sebelum berpisah, Kaoruko memanggil Rintaro dan berjanji akan datang lagi ke tokonya untuk makan kue bersama. Keesokan paginya, Rintaro yang sangat mengantuk tertidur di mejanya di kelas yang masih kosong. Saat melihat keluar jendela, ia terkejut melihat Kaoruko membuka tirai jendela di gedung sekolah seberang. Rintaro akhirnya menyadari bahwa Kaoruko bukan anak SMP, melainkan seorang siswi dari SMA elit Kikyo. Di dalam kelas, Usami mengeluh kepada Tsumugi Rintaro karena terus-menerus ditatap sinis oleh siswi-siswi sekolah Kikyo. Saku, Natsuzawa, dan Yorita tiba di kelas menyapa teman-temannya. Yorita mengungkapkan ketidaksukaannya pada sekolah Kikyo yang disetujui oleh yang lain karena perbedaan reputasi sekolah mereka. Rintaro tiba-tiba tersadar dari lamunannya saat teman-temannya bertanya kenapa ia menuput gorden jendela kelas. Saat pelajaran berlangsung, Rintaro teringat momen ketika ia tanpa sengaja melihat Kaoruko Waguri di jendela seberang dan refleks menutup gorden. Rintaro merasa bersalah dan berpikir mungkin lebih baik jika Kaoruko tidak lagi datang ke tokonya demi kebaikan Kaoruko sendiri. Setelah kelas usai, Usami mengajak Rintaro pergi bermain. Rintaro dan teman-temannya bersiap-siap meninggalkan sekolah, berencana untuk pergi karaoke. Saat menuju gerbang, mereka melihat kerumunan siswa lain yang sedang heboh. Ternyata kerumunan itu memperhatikan Kaoruko Waguri yang sedang menunggu sendirian di luar gerbang sekolah mereka. Usami dengan
kasar menghampiri Kaoruko dan menanyakan tujuannya berada di sana. Rintaro segera menarik Usami menjauh dan meminta maaf pada Kaoruko atas kelakuan temannya. Usami mulai menangis karena iri melihat ada seseorang yang ditunggu oleh pacarnya di depan gerbang. Dua orang siswi berambut coklat tua panjang dan siswi berambut coklat 3 datang dan menarik Kaoruko untuk menjauh dari para siswa Chidori. Setelah Kaoruko dan teman-temannya pergi, Rintaro berjalan menjauh dengan perasaan bingung dan panik. Dalam perjalanan, Rintaro curiga kalau Kaoruko sebenarnya datang untuk menemuinya. Namun ia berusaha menepis pikiran itu. Di ruang karaoke, teman-temannya menyadari Rintaro sedang melamun dan tidak fokus. Yorita dan Usami mencoba menanyakan apa yang mengganggu pikiran Rintaro, namun ia enggan bercerita. Rintaro akhirnya tersenyum dan mengatakan tidak ada masalah, membuat teman-temannya lega. Sepulang dari karaoke, Rintaro berjalan sendirian di malam hari menuju toko kuenya. Betapa terkejutnya Rintaro saat menemukan Kaoruko masih berada di dalam toko menunggunya. Kaoruko meminta maaf karena telah menyebabkan keributan di depan sekolah Rintaro. Ibu Rintaro muncul dari dapur, menyapa Rintaro dan menawarkan Kaoruko untuk makan kue bersama. Rintaro akhirnya mengajak Kaoruko untuk makan kue bersama yang disambut dengan senang hati oleh Kaoruko. Sambil makan kue, Rintaro menanyakan alasan Kaoruko datang menunggunya di depan gerbang sekolah. Kaoruko dengan malu-malu mengakui bahwa ia memang ingin bertemu dengan Rintaro. Rintaro menjelaskan bahwa ia berpikir Kaoruko tidak akan datang lagi karena perbedaan reputasi sekolah mereka. Namun ia senang Kaoruko datang. Kaoruko tiba-tiba pamit pulang, membuat Rintaro kebingungan. Sebelum pergi, Kaoruko berbalik dan mengatakan bahwa ia senang bisa mengenal Rintaro lebih baik. Setelah Kaoruko pergi, Rintaro berdiri termangu, merasa tidak mengerti dengan perasaannya sendiri. Ibu Rintaro menghampiri Rintaro yang tampak pucat dan menanyakan apa yang terjadi. Di ruang keluarga, Rintaro menceritakan semua kejadian kepada ibunya. Ibunya menasehati Rintaro untuk segera menyusul Kaoruko karena berbahaya bagi seorang gadis pulang sendirian di malam hari. Ibu Rintaro menyadarkan Rintaro bahwa ia telah melakukan hal yang sama dengan orang-orang yang membencinya, yaitu menilai seseorang hanya dari penampilan atau asal sekolahnya. Menyadari kesalahannya, Rintaro memukul dirinya sendiri hingga mimisan karena merasa sangat bodoh. Keesokan paginya, Kaoruko berjalan sendirian menuju sekolahnya dengan ekspresi sedih. Di depan gerbang sekolah Kikyo, Rintaro ternyata sudah menunggu Kaoruko. Rintaro dengan tulus meminta maaf karena telah menyakiti dan membuatnya sedih. Kaoruko tiba-tiba menangis terseduh-seduh, membuat Rintaro panik. Kaoruko menjelaskan bahwa ia sedih karena kesalahannya sendiri yang tiba-tiba pergi dan membuat Rintaro tidak nyaman. Rintaro mengaku bahwa ia sebenarnya tidak suka saat teman-temannya mengejek siswi Kikyo, terutama jika itu ditujukan pada Kaoruko. Rintaro menarik kembali kata-katanya dan meminta maaf karena terlalu memikirkan soal sekolah mereka dan tidak benar-benar melihat Kaoruko sebagai individu. Kaoruko kemudian memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai Kaoruko Waguri dan Rintaro pun membalasnya. Kaoruko tersenyum lebar mengatakan bahwa yang ingin ia kenal adalah Rintaro, bukan latar belakang sekolahnya. Pagi itu, Rintaro bertukar pesan dengan Kaoruko, meminta maaf lagi soal gorden kemarin. Berdiri di dekat jendela kelasnya, Rintaro melihat ke arah sekolah Kikyo dan melambai pada Kaoruko yang juga sedang menatap dari jendelanya. Rintaro tersenyum, merasa ingin lebih mengenal Kaoruko Waguri. Di dalam kelas yang panas, Usami mengeluh sementara Tsumugi Rintaro mencoba tidur di mejanya. Usami mengajak Rintaro ke ruang guru untuk menyalakan AC. Usami tiba-tiba bersemangat saat teringat tentang festival olahraga bulan ini. Seorang guru berkacamata di kantornya memberitahu mereka berdua bahwa mereka tidak bisa ikut festival. Usami protes kepada guru berkacamata itu, tidak terima dengan keputusan tersebut. Guru menjelaskan bahwa siswa dengan nilai di bawah standar ujian tengah semester harus mengikuti ujian ulang dan tidak bisa ikut festival. Guru berkacamata menjanjikan akan membelikan es krim jika mereka bisa ikut dan menang di festival. Kembali ke kelas, Usami panik memikirkan ujian ulang yang akan datang. Usami memohon kepada Saku Natsuzawa untuk mengajarinya, tetapi ditolak mentah-mentah. Saku Natsuzawa kemudian bertanya kepada Tsumugi Rintaro tentang nilainya dan Rintaro juga meminta bantuan Yorita. Usami dengan kesal menyatakan bahwa dia dan Rintaro akan belajar sendiri tanpa bantuan. Tsumugi Rintaro melamun sambil melihat keluar jendela, teringat pada Kaoruko Waguri. Guru berkacamata sedang mengajar di kelas, sementara Rintaro sibuk mengetik pesan di ponselnya. Rintaro menerima balasan pesan dari Kaoruko Waguri yang menolak ajakannya karena sibuk. Usami dengan serius mengajak Tsumugi Rintaro pergi ke perpustakaan untuk belajar bersama. Mereka berdua
berdua masuk ke dalam perpustakaan yang ramai dan mulai mencari tempat duduk. Setelah menemukan tempat, Tsumugi, Rintaro, dan Usami mulai belajar bersama di sebuah meja. Usami merasa bersalah dan berpikir mungkin sebaiknya dia meminta maaf kepada Saku Natsuzawa. Rintaro menyemangati Usami dengan mengingatkan tentang es krim dan festival olahraga. Usami bertekad akan segera meminta maaf pada teman-temannya dan mengajak mereka belajar bersama. Sementara itu, Tsumugi Rintaro belajar sendirian di perpustakaan yang lebih besar. Rintaro berdiri dan memberikan kursinya kepada siswi kuncir 2 dan siswi rambut bob yang sedang mencari tempat. Saat menuruni tangga, Rintaro mendengar suara Kaoruko Waguri yang sedang belajar bersama temannya. Rintaro mengamati Kaoruko yang ternyata sedang belajar untuk ujian, bukan sibuk seperti yang dikatakannya di pesan. Rintaro tersenyum saat menyadari sisi lain dari Kaoruko yang suka menggambar dan berbicara santai dengan temannya. Rintaro melanjutkan belajarnya di luar gedung, di sebuah bangku. Saat tertidur di bangku, Rintaro dikejutkan oleh kedatangan Kaoruko Waguri. Kaoruko duduk di sebelahnya dan bertanya apakah Rintaro juga datang untuk belajar. Kaoruko menjelaskan bahwa dia bukan dari keluarga kaya dan masuk sekolahnya melalui beasiswa, sehingga nilainya tidak boleh turun. Rintaro bertanya mengapa Kaoruko berusaha begitu keras. Kaoruko bercerita bahwa dia meminta ayahnya untuk menyekolahkannya di sana dan tidak ingin mengecewakannya. Tersentuh oleh cerita Kaoruko, Rintaro memberanikan diri untuk meminta diajari olehnya. Kaoruko setuju untuk mengabarinya jika punya waktu luang, dan mereka saling menyemangati. Tiba-tiba, seorang siswi berambut hijau perak, Hoshina Subaru, muncul dan bertanya siapa Rintaro. Subaru mengenali seragam Rintaro dan memintanya untuk tidak mendekati Kaoruko lagi. Usami, Saku Natsuzawa, dan Yorita datang menghampiri mereka. Hoshina Subaru menyebut mereka orang bodoh yang membuat Usami marah. Usami mendekati Subaru, namun Rintaro secara refleks menghalanginya untuk melindungi Kaoruko. Subaru kembali menegaskan ketidaksukaannya pada siswa dari sekolah Chidori. Kaoruko menegur Subaru karena perkataannya yang keterlaluan. Rintaro menjelaskan situasinya kepada teman-temannya, mengatakan bahwa dia yang memulai percakapan dengan Kaoruko. Usami maju dan meminta maaf dengan tulus kepada Subaru dan Kaoruko karena telah membuat mereka takut. Kaoruko juga membungkuk dan meminta maaf atas semua keributan yang terjadi. Subaru pergi terlebih dahulu, diikuti oleh Kaoruko yang juga pamit setelah meminta maaf sekali lagi. Usami mengajak teman-temannya untuk belajar bersama di restoran keluarga. Di dalam perpustakaan, Subaru bertanya kepada Kaoruko tentang Tsubugi Rintaro. Kaoruko menjawab bahwa Rintaro adalah orang yang sangat baik hati, membuat Subaru terkejut dan sedih. Malam harinya, Tsumugi Rintaro sedang belajar dengan giat di kamarnya. Sebuah notifikasi pesan masuk ke ponselnya dari Kaoruko Waguri yang bertanya apakah dia bisa menelpon. Rintaro mengangkat telepon dengan gugup dan mereka saling meminta maaf atas kejadian tadi siang. Kaoruko mengusulkan untuk belajar bersama pada hari Sabtu dan Rintaro setuju. Rintaro merasa canggung dan meminta maaf karena sering lupa menggunakan bahasa sopan. Kaoruko mengizinkan Rintaro untuk berbicara santai dengannya mulai sekarang. Dengan wajah memerah, Rintaro dengan berani meminta untuk tidak lagi menggunakan bahasa sopan satu sama lain. Setelah telepon ditutup, Rintaro merasa sangat malu dengan apa yang baru saja dia katakan. Di kamarnya, Kaoruko juga tersipu malu sambil memegang ponselnya, bertanya-tanya apakah Rintaro menyadari senyumnya selama percakapan. Sementara itu, di kamarnya, Hoshina Subaru menatap foto masa kecilnya bersama Kaoruko dengan tatapan sendu. Tsumugi Rintaro menaiki kereta yang ramai sambil mendengarkan musik, terlihat gugup. Dia memikirkan pertemuannya dengan Kaoruko Waguri, merasa cemas dan tidak percaya diri dengan penampilannya. Pemandangan kota dari jendela kereta yang biasanya ia lihat hari ini terasa asing baginya. Setibanya di stasiun, dia turun dan mencari tempat untuk menunggu. Rintaro kemudian melihat Kaoruko sudah menunggunya di luar stasiun. Dengan canggung, Rintaro menghampirinya dan mereka saling menyapa, mengakui bahwa keduanya datang lebih awal. Kaoruko mengaku sedikit gugup, yang membuat Rintaro merasa lega karena dia juga merasakan hal yang sama. Mereka lalu pindah ke sebuah kafe dan memesan makanan. Kaoruko sangat menikmati makanannya, sementara Rintaro memperhatikannya dengan senyuman kecil. Setelah makan, Kaoruko dengan semangat mengajak Rintaro untuk memulai sesi belajar mereka.
Saat Kauruko mencondongkan tubuhnya untuk melihat buku pelajaran, Rintaro menjadi salah tingkah karena jarak mereka yang terlalu dekat. Menyadari hal itu, Kauruko meminta maaf, membuat suasana di antara mereka menjadi sedikit canggung. Di tengah-tengah belajar, Kauruko bertanya mengapa Rintaro sangat ingin lulus ujian kali ini. Rintaro menjelaskan bahwa dia tidak ingin melewatkan festival olahraga bersama teman-temannya yang akan terjadi jika dia gagal ujian. Komentar Kauruko tentang betapa Rintaro menyayangi teman-temannya membuatnya terkejut hingga tersedak. Rintaro kemudian bercerita tentang teman-temannya, terutama Hoshina Subaru yang sering disalahpahami. Dia teringat percakapan telepon di mana Kauruko merasa senang karena Rintaro tidak menilai Subaru dari penampilannya. Menjelang sore, mereka selesai belajar dan berjalan-jalan di luar kafe. Saat di stasiun, Kauruko memberikan Rintaro sebuah buku catatan berisi rangkuman materi sebagai bentuk dukungan. Rintaro sangat tersentuh oleh kebaikan dan perhatian Kauruko. Kauruko menyemangatinya lagi, berharap Rintaro bisa menikmati festival dan menceritakan keseruannya nanti. Setelah mengucapkan terima kasih sekali lagi, Rintaro melihat Kauruko pergi sambil melambaikan tangan. Merasa sangat termotivasi, Rintaro bertekad untuk lulus ujian. Tiba-tiba, Hoshina Subaru muncul dan menghentikannya saat akan masuk ke gerbang stasiun. Kini, Rintaro duduk di kafe lain bersama Subaru yang hanya diam, membuatnya semakin tegang. Subaru tiba-tiba bertanya apakah Rintaro adalah pacar Kauruko? Pertanyaan itu membuat Rintaro terkejut hingga menumpahkan kopi panas ke tangannya. Mereka saling memperkenalkan diri dan Rintaro baru sadar bahwa Subaru adalah orang yang dibicarakan teman-teman Kauruko. Setelah Rintaro menyangkal bahwa dia berpacaran dengan Kauruko, Subaru memintanya untuk tidak menemuinya lagi. Rintaro mengira itu karena dia berasal dari sekolah saingan, namun Subaru mengatakan masalahnya lebih dari itu. Subaru menjelaskan bahwa dia panik karena Kauruko adalah siswa beasiswa yang bisa mendapat masalah besar jika terlihat bersama siswa dari Chidori. Rintaro pun bertanya mengapa Subaru begitu peduli pada Kauruko. Di tengah percakapan, seorang anak laki-laki bernama Yusuf terjatuh dan Subaru dengan sigap menolongnya, menunjukkan sisi lembutnya. Subaru kemudian menceritakan masa kecilnya saat ia sering diintimidasi karena warna rambutnya yang unik. Saat itu, hanya Kauruko kecil yang membelanya dan mengatakan bahwa rambutnya sangat indah. Subaru menganggap Kauruko sebagai pahlawannya dan sejak saat itu mereka selalu bersama. Dengan emosional, Subaru menegaskan bahwa Rintaro tidak tahu seberapa keras Kauruko berjuang untuk bisa sekolah di tempatnya sekarang. Dia bertekad melindungi kebahagiaan Kauruko bahkan jika itu berarti akan dibenci olehnya. Subaru menundukkan kepala dan memohon agar Rintaro menjauhi Kauruko, namun Rintaro menolak permintaan itu dengan tegas. Dengan pasrah, Subaru mengatakan sudah menduga jawaban itu, lalu pergi meninggalkan Rintaro sendirian di kafe. Dalam perjalanan pulang di kereta, Rintaro mencoba belajar tapi tidak bisa berkonsentrasi. Dia merenungkan betapa dalamnya kepedulian Subaru. Dua orang siswi, yaitu siswi kuncir 2 dan siswi rambut bob, menghampirinya untuk berterima kasih karena Rintaro pernah memberikan tempat duduknya di perpustakaan. Rintaro tersenyum ramah kepada mereka dan kedua siswi itu menyadari bahwa dia adalah orang yang baik. Kejadian itu membuatnya teringat pada Kauruko yang juga selalu mengucapkan terima kasih. Rintaro mulai ragu, merasa keputusannya mungkin egois dan akhirnya mengurungkan niat untuk menghubungi Kauruko. Keesokan harinya di sekolah, guru berkacamata mulai membagikan hasil ujian tengah semester. Sang guru mengumumkan bahwa Rintaro dan Usami berhasil lulus ujian. Seketika, seluruh teman sekelas mereka bersorak gembira merayakan keberhasilan keduanya. Rintaro merasa sangat bahagia, sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia dan Usami kemudian berterima kasih kepada Sakunatsuzawa yang telah membantu mereka belajar. Merasa berhutang budi pada Kauruko, Rintaro mengeluarkan ponselnya untuk memberitahu kabar baik itu. Namun, dia kembali teringat peringatan Subaru dan mengurungkan niatnya. Saat teman-temannya masih heboh, Saku menemukan sebuah catatan kecil yang jatuh dari buku Rintaro. Saku mengambilnya dan bertanya pada Rintaro. Catatan itu berisi pesan semangat dari Kauruko yang membuat Saku penasaran.
Di sebuah ruang kelas sepulang sekolah, Tsumugi Rintaro melihat sebuah catatan pink yang tertinggal di buku. Yorita, Sakunatsuzawa, dan Usami menghampiri Rintaro, penasaran dengan isi catatan itu. Usami merebut catatan itu dan membaca nama Kaoruko, membuat Rintaro panik. Teman-temannya mulai bertanya tentang Kaoruko, teringat pada seorang gadis dari perpustakaan yang mereka temui sebelumnya. Sakunatsuzawa dengan curiga mengkonfrontasi Rintaro tentang sikapnya yang aneh belakangan ini. Saku terus menekan Rintaro yang hanya diam, menanyakan apakah dia akan menyembunyikan masalahnya lagi. Rintaro dengan terpaksa berkata bahwa ia tidak ingin membicarakannya dan meminta maaf dengan wajah tegang. Seorang guru berkacamata masuk dan menegur mereka berempat karena membuat keributan di kelas. Usami mencoba mencairkan suasana dengan mengajak Saku bersih-bersih, tapi Saku masih terlihat kesal. Rintaro meminta maaf pada Yorita atas keributan yang terjadi sebelum pergi meninggalkan teman-temannya. Di rumahnya, Rintaro tampak menyesali sikapnya terhadap teman-temannya di balkon kamarnya. Sambil melihat kembali catatan dari Kaoruko, Rintaro memutuskan untuk berterima kasih padanya dengan benar. Sementara itu, di kamarnya, Kaoruko Waguri yang sedang belajar mendapat pesan di ponselnya. Pesan itu dari Rintaro yang berterima kasih atas bantuannya dalam belajar. Kaoruko tersenyum bahagia. Balasan dari Kaoruko yang menyinggung festival olahraga membuat Rintaro cemas, teringat peringatan dari Hoshina Subaru. Kaoruko yang tidak tahu apa-apa dengan gembira membayangkan acara di festival olahraga sekolah Rintaro. Keesokan harinya di kelas, Usami dan Yorita memperhatikan suasana canggung antara Saku dan Rintaro. Yorita mengingatkan Usami bahwa Rintaro lah yang membantu mereka berbaikan, menyemangatinya untuk melakukan hal yang sama. Namun, ajakan Usami untuk berlatih baseball bersama ditolak oleh Saku dan Rintaro yang beralasan punya urusan lain. Saat Saku hendak pulang sendirian, Yorita dan Usami tiba-tiba menangkapnya dan mengajaknya pulang bersama. Sambil berjalan, Saku mengungkapkan kekesalannya, merasa Rintaro tidak mempercayai teman-temannya. Saku teringat bagaimana Rintaro telah membantunya dan merasa sedih karena tidak bisa membalasnya. Usami mencoba menenangkan Saku, menjelaskan bahwa Rintaro adalah orang yang baik hati dan mungkin tidak menyadari perasaan Saku. Yorita menambahkan bahwa kali ini Rintaro tidak menghindar, melainkan jujur mengakui bahwa ia tidak ingin bicara, yang membuatnya merasa senang. Saku, Usami, dan Yorita sepakat untuk menunggu Rintaro bercerita dengan sendirinya, lalu memutuskan pergi makan ramen. Di toko kue patisserie Plain, rekan kerja Rintaro yang berambut pirang menggodanya karena terlihat murung. Rekan kerjanya menebak Rintaro mendapat nilai jelek lagi, tapi Rintaro menyangkalnya. Tiba-tiba Kaoruko masuk ke toko, membuat Rintaro terkejut. Kaoruko menjelaskan bahwa ia datang untuk membeli kue sebagai hadiah untuk dirinya sendiri karena sudah berusaha keras saat ujian. Rekan kerja Rintaro nyeletuk bahwa Rintaro juga mendapat nilai bagus, membuat Kaoruko dan Rintaro sama-sama malu. Dengan sengaja, rekan kerjanya menyuruh Rintaro melayani Kaoruko dan meninggalkan mereka berdua. Setelah memilih kue, Kaoruko mengajak Rintaro tos untuk merayakan hasil ujian dan mendoakan kesuksesan festival olahraga. Setelah ragu sejenak, Rintaro akhirnya membalas tos dari Kaoruko sambil mengucapkan terima kasih. Sebelum pulang, Kaoruko dengan tulus menasehati Rintaro untuk makan banyak saat sedih agar kembali bersemangat. Tingkah Kaoruko yang kikuk namun tulus membuat Rintaro tertawa lepas dan suasana di antara mereka menjadi lebih ceria. Rintaro merasa bersyukur karena Kaoruko berhasil membuatnya tersenyum. Setelah Kaoruko pergi, Rintaro merenung sendirian. Ia merasa hatinya yang tadinya mendung kini menjadi cerah berkat Kaoruko. Ia teringat kembali percakapannya dengan Hoshina Subaru, di mana ia menolak untuk berhenti bertemu dengan Kaoruko. Rintaro menyadari bahwa perasaannya terhadap Kaoruko kini lebih dari sekadar kata-kata. Sementara itu, di stasiun kereta, Kaoruko tersenyum sendiri mengingat momen saat ia berhasil membuat Rintaro tertawa. Kaoruko sempat berpikir seharusnya ia bertanya apa yang membuat Rintaro sedih, namun ia mengurungkan niatnya. Rintaro pulang ke rumah dan disambut oleh ibunya, ibu Rintaro yang sedang menyiapkan makan malam. Saat makan, Rintaro menyadari makan malamnya lebih spesial dari biasanya. Ibunya berkata itu untuk merayakan nilai ujiannya. Ibu Rintaro mengatakan ia senang bukan karena nilainya, tetapi karena Rintaro telah berusaha keras dan tidak menyerah. Ibunya melanjutkan bahwa ia tahu ada sesuatu yang memotivasi Rintaro untuk belajar dan ia masih memikirkannya. Ibu Rintaro meyakinkan Rintaro bahwa ia adalah anak yang pada akhirnya akan menemukan jalan yang benar, jadi ia
ia tidak perlu ikut campur. Di sebuah taman pada malam hari, Hoshina Subaru duduk sendirian di bangku sambil menangis. Kaoruko datang menemuinya dan mereka bernostalgia sejenak tentang masa kecil mereka yang sering bermain di taman itu. Subaru dengan wajah serius memberitahu Kaoruko bahwa ia ingin membicarakan sesuatu tentang Tsumugi Rintaro. Di sebuah taman pada malam hari, Kaoruko Waguri menyinggung soal pertemuannya dengan Tsumugi-kun kepada Hoshina Subaru. Subaru memastikan bahwa yang dimaksud adalah Tsumugi Rintaro, mengingat saat ia melihat mereka berdua di sebuah kafe. Subaru kemudian mengaku bahwa ia telah meminta Rintaro untuk tidak lagi menemui Kaoruko. Merasa bersalah, Subaru membungkuk dan meminta maaf berulang kali kepada Kaoruko. Kaoruko yang terkejut justru menenangkan Subaru dan merasa bahwa dirinya lah yang telah merepotkan sahabatnya itu. Kaoruko bertanya apakah tindakan Subaru itu dilakukan demi kebaikannya. Melihat senyum tulus Kaoruko yang terterima kasih, Subaru justru diliputi rasa bersalah yang mendalam. Subaru teringat kembali kejadian di sekolah saat ia merasa cemas setelah mendengar teman-temannya membicarakan Kaoruko. Saat Kaoruko menghampirinya dengan ceria, Subaru hanya bisa terdiam dengan pikiran yang kalut. Pikirannya terus berputar merasa bahwa rasa bersalahnya semakin membesar dan membuatnya sesak. Subaru merasa lega karena Kaoruko tidak menyalahkannya, namun perasaan itu justru membuatnya semakin membenci dirinya sendiri. Ia teringat masa kecilnya, merasa tidak ada yang berubah dari dirinya yang dulu penakut. Tidak tahan lagi, Subaru menangis terseduh-seduh di hadapan Kaoruko. Kaoruko dengan lembut memeluk dan menenangkan Subaru yang sedang menangis. Untuk mencairkan suasana, Kaoruko mengajaknya bermain di taman bermain seperti masa kecil dulu. Kaoruko mengingatkan Subaru tentang insiden saat ia jatuh dari Monkey Bar. Sebuah kilas balik menunjukkan Kaoruko kecil terjatuh dan Subaru kecil menangis histeris, berharap rasa sakitnya berpindah padanya. Kembali ke masa kini, Kaoruko meyakinkan Subaru bahwa ia adalah orang yang sangat baik sejak dulu. Subaru menyangkalnya, merasa bahwa ia selalu menyusahkan Kaoruko. Kaoruko memeluk Subaru, mengatakan bahwa ia tidak suka mendengar Subaru merendahkan dirinya sendiri. Kaoruko menjelaskan bahwa saat insiden Monkey Bar itu, ia justru merasa sangat senang karena ada yang begitu mengkhawatirkannya. Sambil memeluk erat, Kaoruko meminta Subaru untuk tidak menyangkal sisi dirinya yang sangat ia sayangi. Kaoruko berjanji akan terus mengatakan ia menyayangi Subaru sampai Subaru bisa mencintai dirinya sendiri. Mendengar semua itu, Subaru akhirnya menyadari apa yang harus ia lakukan. Subaru tiba-tiba memeluk Kaoruko dari belakang saat sedang bermain ayunan. Subaru akhirnya mengakui bahwa ia memberitahu Rintaro tentang status beasiswa Kaoruko sebagai alasan agar mereka tidak bertemu. Kaoruko pun membalas dengan permintaan maaf dan jujur mengakui bahwa ia masih ingin bertemu dengan Rintaro. Sebuah kenangan singkat muncul saat Rintaro bertanya apakah Kaoruko menyukainya. Kaoruko mengiyakan bahwa ia menyukai Rintaro, membuat Subaru menahan perasaannya. Subaru kembali teringat masa kecilnya saat ia selalu mengagumi Kaoruko dan berjanji untuk selalu melindunginya. Malam itu, Subaru dan Kaoruko berjalan pulang bersama dengan suasana yang lebih ringan. Tiba-tiba Kaoruko menerima sebuah pesan dari Rintaro, membuatnya terkejut dan tersipu. Di tokonya, Rintaro terlihat sangat gugup dan bimbang setelah mengirim pesan itu. Ia teringat pertemuannya dengan Subaru di kafe dan merasa harus berbicara dengannya lagi. Saat sedang bingung, Rintaro dikejutkan oleh panggilan telepon masuk dari Kaoruko. Setelah mengangkat telepon dengan gugup, Rintaro menanyakan ada apa. Rintaro dengan ragu-ragu menjelaskan bahwa ia memiliki urusan dengan Hoshina-san. Kaoruko memberitahu bahwa Subaru ada di sebelahnya dan langsung memberikan telepon itu. Setelah membuat janji, Rintaro dan Subaru bertemu di sebuah taman sepulang sekolah. Tanpa basa-basi, Rintaro langsung bertanya apa yang harus ia lakukan agar diizinkan bertemu dengan Kaoruko. Rintaro mengingat kembali perkataannya di kafe saat ia menolak untuk bertemu Kaoruko lagi. Meskipun begitu, ia teringat senyum Kaoruko dan menegaskan bahwa ia benar-benar ingin bertemu dengannya. Ia bertanya pada Subaru cara agar bisa bertemu Kaoruko tanpa membuatnya dalam kesulitan. Rintaro merasa takut jika tindakannya yang belak-belakan menyakiti perasaan Subaru. Subaru justru mengagumi Rintaro karena bisa begitu menyayangi seseorang. Rintaro menjelaskan bahwa ia tidak bisa mengabaikan orang yang disayangi Kaoruko. Karena itu, ia butuh jawaban dari Subaru. Rintaro membungkuk dan dengan tulus mengatakan bahwa orang yang Kaoruko sukai adalah orang yang sangat baik. Mendengar itu, Subaru tersenyum dan tertawa kecil, menyadari kebodohannya selama ini. Subaru memberitahu Rintaro bahwa ia sudah menceritakan semuanya pada Kaoruko, membuat Rintaro panik dan malu. Akhirnya, Subaru memberikan izin pada Rintaro untuk bertemu Kaoruko asalkan ia berhati-hati. Tiba-tiba, sebuah bola melayang ke arah mereka, dan Rintaro dengan sigap melindungi Subaru. Yusuke, anak kecil yang menendang bola,
pula menghampiri dan ternyata mengenali Rintaro dari kafe. Yusuke menyangka mereka berdua teman dekat karena terlihat akrab, yang langsung disangkal oleh Rintaro dan Subaru. Setelah Yusuke pergi, suasana kembali canggung. Rintaro menatap Subaru yang terdiam. Subaru teringat tekadnya untuk bisa menyayangi dirinya sendiri suatu hari nanti. Dengan senyum tipis, Subaru menoleh dan mengajak Rintaro untuk berteman. Rintaro sangat terkejut dengan ajakan pertemanan yang tiba-tiba itu. Tsumugi Rintaro berbaring di tempat tidur sambil melihat ponselnya, menyadari grup chat teman-temannya sedang tidak aktif. Sebuah kilas balik menunjukkan Saku Natsuzawa yang sedang terdiam di kelas, lalu Usami dan Yorita menghampirinya untuk menanyakan keadaannya. Saku Natsuzawa dengan murung mengakui bahwa semua adalah kesalahannya. Kembali ke masa kini, Tsumugi Rintaro menerima pesan dari ibu Kaoruko Waguri dan membalasnya. Rintaro kemudian mengirim pesan permintaan maaf kepada Kaoruko karena tidak memberitahunya soal pertemuan dengan Hoshina Subaru. Kaoruko membalas bahwa ia tidak apa-apa dan justru senang karena Subaru sekarang tahu tentang hubungan mereka berdua. Di lapangan baseball, Usami, Yorita, dan Saku Natsuzawa memperhatikan Rintaro dari pinggir lapangan dan merasa ada yang aneh dengannya. Rintaro yang tampak tidak fokus gagal menangkap bola dan bahkan terkena lemparan bola saat gilirannya memukul. Di dalam kelas, Rintaro masih terlihat gelisah dan tidak konsentrasi, membuat teman-temannya semakin khawatir. Rintaro menyangkal ada masalah, namun teman-temannya tidak percaya dan memutuskan untuk mengikutinya sepulang sekolah. Mereka membuntuti Rintaro sampai ke sebuah taman di mana ia bertemu dengan Kaoruko Waguri dan Hoshina Subaru. Usami, Yorita, dan Saku Natsuzawa terkejut melihat pertemuan itu dan terus mengawasi dari kejauhan saat ketiganya masuk ke sebuah kafe. Di dalam kafe, Rintaro meminta maaf karena sering mengajak mereka bertemu, sementara Kaoruko terlihat malu-malu. Dari meja lain, teman-teman Rintaro menguping pembicaraan mereka. Usami terlihat cemburu, sementara Saku Natsuzawa mencoba menenangkan suasana. Rintaro mulai berbicara serius, ia ingin jujur kepada teman-temannya mengenai hubungannya dengan Kaoruko dan Subaru. Dalam monolog batin, Rintaro mengenang masa lalunya yang sering merasa kesepian dan bagaimana teman-temannya di sekolah Chidori menjadi tempat pertama baginya untuk merasa diterima. Rintaro mengungkapkan rasa hormatnya pada hubungan Kaoruko dan Subaru dan berharap bisa memiliki hubungan yang tulus seperti itu dengan teman-temannya. Ia meminta maaf atas permintaannya yang egois, namun Kaoruko dengan tulus menyetujuinya. Subaru juga setuju dan Kaoruko mengatakan bahwa ia percaya pada Rintaro dan teman-teman yang berarti baginya. Kaoruko dengan antusias mengajak Subaru untuk berteman juga, membuat Rintaro terkejut sekaligus tersentuh. Malam harinya, Rintaro mengantar Kaoruko dan Subaru pulang. Di tengah jalan, Subaru memintanya untuk mengatur pertemuan lagi dengan teman-temannya. Tiba-tiba, mereka dihadang oleh preman berambut pirang, preman berhudi abu-abu, dan preman bertopi hitam. Kaoruko yang ketakutan memegang lengan Rintaro. Ternyata, preman berambut orange dan preman berambut abu-abu juga muncul dari balik pohon. Preman berambut pirang menuduh Rintaro telah memukuli teman-temannya, namun Kaoruko langsung membelanya. Rintaro melindungi kedua gadis itu dan meminta para preman untuk membiarkan mereka pergi lebih dulu. Salah satu preman mencoba menyentuh rambut Subaru, namun tangannya ditepis oleh Usami yang tiba-tiba muncul. Saku Natsuzawa dan Yorita juga datang membantu. Saku menyuruh Rintaro untuk segera membawa Kaoruko dan Subaru ke tempat aman. Setelah Rintaro pergi, ketiga temannya bersiap menghadapi para preman itu. Salah satu preman mengungkapkan bahwa merekalah yang menyebabkan luka di dahi Rintaro sebelumnya, membuat Saku, Usami, dan Yorita marah. Di stasiun, Rintaro membungkuk dan meminta maaf kepada Kaoruko dan Subaru karena telah membahayakan mereka. Rintaro menerima telepon dari Yorita dan dengan cemas menanyakan keadaan mereka. Yorita meyakinkannya bahwa mereka baik-baik saja dan menyuruhnya fokus untuk festival olahraga besok. Sementara itu, Saku dan teman-temannya berhasil mengalahkan semua preman. Saku kemudian mendekati salah satu dari mereka yang terkapar. Saku mengatakan kepada preman itu bahwa Rintaro adalah pria paling keren yang pernah ada sebelum akhirnya pergi bersama teman-temannya. Dalam perjalanan pulang, Usami bersemangat untuk festival olahraga, sementara Yorita mengingatkan Saku untuk berbaikan dengan Rintaro. Keesokan harinya di pertandingan baseball, Rintaro masih terlihat murung dan tidak bisa fokus, hingga akhirnya ia melakukan strike out. Rintaro mencuci mukanya di dekat lapangan, merasa kesal karena tidak bisa berkonsentrasi pada permainan. Usami, Yorita, dan Saku Natsuzawa menghampirinya. Rintaro berterima kasih karena mereka telah menolongnya tadi malam. Rintaro bertanya apakah teman-temannya itu mengikutinya dan menyadari bahwa mereka juga berada di kafe. Usami dan Yorita melarikan diri karena malu, meninggalkan Saku Natsuzawa untuk berbicara berdua dengan Rintaro. Saku meminta maaf kepada Rintaro tidak hanya karena mengikutinya, tetapi juga karena telah berbicara kasar tanpa memahami perasaannya. Mereka berdua saling menyalahkan diri sendiri dan meminta maaf sebelum akhirnya Saku dengan tegas mengatakan
mengatakan tidak akan mengulanginya lagi. Rintaro mengaku senang mendengar ucapan Saku, lalu Saku dengan tulus menyatakan bahwa ia mempercayai semua temannya. Saku mengatakan bahwa Rintaro bisa mengandalkannya jika ada masalah. Mendengar itu, Rintaro terharu hingga menangis. Setelah berbaikan, Saku tersenyum lega. Rintaro yang masih terharu membalas senyumannya sambil tertawa kecil. Pertandingan kembali berlanjut. Giliran Rintaro memukul di saat-saat genting. Teman-temannya di bangku penonton menyemangatinya dengan penuh keyakinan. Rintaro berhasil memukul bola dengan keras dan mencetak home run. Seluruh tim dan teman-temannya berlari ke lapangan untuk merayakan kemenangan bersama Rintaro. Seorang siswa mengabadikan momen kebahagiaan mereka dengan kameranya, lalu menunjukkan foto itu kepada guru berkacamata. Tsumogi Rintaro, Saku Natsuzawa, dan Yoritaro menghibur Usami yang menangis setelah kalah bertanding bisbol. Setelah berhasil ditenangkan, Usami kembali bersemangat dan mereka berempat melanjutkan perjalanan. Rintaro tiba-tiba menghentikan teman-temannya dan bertanya, apakah mereka punya waktu luang setelah ini. Adegan beralih ke sebuah taman di mana Rintaro dan teman-temannya bertemu dengan Kaoru Kawaguri dan Hoshina Subaru. Kedua kelompok saling memperkenalkan diri satu sama lain. Kaoruko dan Subaru berterima kasih karena telah ditolong sebelumnya dan memberikan sekantong makanan ringan sebagai ucapan terima kasih. Subaru dengan tulus meminta maaf karena pernah berprasangka buruk terhadap mereka hanya karena mereka dari sekolah Chidori. Saku Natsuzawa juga ikut meminta maaf atas kata-katanya yang kasar di masa lalu. Subaru kemudian menawarkan kue yang dibawanya sebagai permintaan maaf dan ucapan terima kasih. Suasana menjadi lebih akrab saat Usami mengajak mereka semua untuk berteman dan makan kue bersama. Setelah pertemuan itu, mereka semua berjalan pulang bersama dengan perasaan senang. Rintaro ingin membalas budi Kaoruko yang telah mengajarinya, lalu Kaoruko mengajaknya untuk pergi jalan-jalan bersama. Beberapa waktu kemudian, Rintaro terlihat sangat gugup saat berada di dalam kereta menuju tempat mereka akan bertemu. Saat turun dari kereta, Rintaro terkejut melihat Kaoruko yang ternyata berada di kereta yang sama. Mereka tiba di akuarium dan mulai melihat-lihat berbagai jenis ikan yang indah. Rintaro dan Kaoruko berjalan melewati terowongan bawah air yang besar, menikmati pemandangan. Keduanya kemudian mencoba sebuah wahana ayunan berbentuk kapal bajak laut dan tertawa bersama. Setelah itu, mereka beristirahat di kafe sambil makan hotdog dan mengobrol santai di depan sebuah akuarium kecil. Rintaro pamit sebentar ke toilet, sementara Kaoruko menunggunya di luar. Ketika Rintaro kembali, ia melihat Kaoruko sedang menenangkan seorang gadis kecil kuncir dua yang menangis karena terpisah dari orang tuanya. Rintaro dan Kaoruko memutuskan untuk membantu mencari orang tua gadis itu. Kaoruko pergi mencari orang tuanya, sementara Rintaro diminta untuk menunggu bersama gadis kecil itu. Sambil menunggu, gadis kecil itu dengan polosnya bercerita bahwa ia mengira Rintaro dan Kaoruko sedang berkencan. Tidak lama kemudian, Kaoruko datang bersama ayah dan ibu gadis itu. Orang tua gadis itu berterima kasih banyak kepada Rintaro dan Kaoruko sebelum pergi. Rintaro menyadari mereka telah melewatkan pertunjukan lumba-lumba dan merasa bersalah. Kaoruko menghiburnya dengan mengatakan bahwa masih ada pertunjukan malam dan mengajaknya untuk menonton bersama. Pertunjukan lumba-lumba malam hari pun dimulai dengan efek cahaya dan air yang menakjubkan. Kaoruko mengungkapkan perasaannya yang sangat senang bisa jalan-jalan bersama Rintaro. Mendengar usapan tulus Kaoruko sambil melihat senyumnya, Rintaro akhirnya menyadari perasaannya sendiri. Saku Natsuzawa berjalan sendirian di bawah hujan sambil membawa payung. Di koridor sekolah yang ramai, para siswa berjalan menghindari genangan air. Di dalam kelas, Usami mengeluh tentang cuaca lembab yang rusak rambutnya. Saku Natsuzawa dan Yorita juga merasa tidak nyaman dengan cuaca dan berharap musim hujan segera berakhir. Usami bertanya-tanya di mana Tsumugi Rintaro karena dia belum juga datang. Tsumugi Rintaro akhirnya tiba di depan pintu kelas dengan wajah yang sangat muram. Di dalam kelas, teman-temannya menyapa Tsumugi Rintaro yang terlambat. Usami menggoda Tsumugi Rintaro karena tatapannya yang terlihat lebih garang dari biasanya. Saku Natsuzawa mengingatkan Tsumugi Rintaro bahwa seharusnya mereka sudah berganti ke seragam musim panas. Usami merasa Tsumugi Rintaro bertingkah aneh akhir-akhir ini. Saku Natsuzawa berpikir jika ada masalah, Tsumugi Rintaro pasti akan menceritakannya sendiri. Tsumugi Rintaro sedang melamun, memikirkan Kaoru Kawaguri terus-menerus. Usami menyadarkan Tsumugi Rintaro dari lamunannya. Yorita mengusulkan agar mereka semua
semua bermain ke rumah Tsumugi Rintaro pada hari Sabtu. Tsumugi Rintaro tampak ragu dan tidak nyaman dengan ide tersebut, teringat komentar orang di masa lalu. Melihat teman-temannya yang pengertian, Tsumugi Rintaro akhirnya setuju untuk mengundang mereka ke rumahnya. Hari berganti, teman-temannya tiba di depan sebuah toko kue bernama Pastisserie Plain. Usami, Sakuna Tsuzawa, dan Yorita kaget dan kagum saat mengetahui rumah Tsumugi Rintaro adalah sebuah toko kue. Ibu Rintaro menyambut kedatangan teman-teman anaknya dengan ramah. Tsumugi Rintaro mengajak teman-temannya naik ke lantai atas tempat tinggalnya. Di dapur, Ibu Rintaro dengan gembira memberitahu rekan kerjanya bahwa Tsumugi Rintaro untuk pertama kalinya membawa teman ke rumah. Teman-temannya melihat-lihat ruang keluarga Tsumugi Rintaro yang rapi. Sakuna Tsuzawa menemukan foto masa kecil Tsumugi Rintaro yang saat itu masih berambut hitam. Tiba-tiba, Kaoru Kawaguri dan Hoshina Subaru muncul di pintu bersama Ibu Rintaro, membuat Tsumugi Rintaro terkejut. Ibu Rintaro mengajak Kaoru Kawaguri dan Hoshina Subaru untuk makan siang bersama. Di kamar mandi, Kaoru Kawaguri merasa cemas dengan pakaiannya, namun Hoshina Subaru menenangkannya. Semuanya berkumpul di meja makan menikmati hidangan lezat yang disiapkan Ibu Rintaro. Usami bertanya pada Tsumugi Rintaro sejak kapan ia mulai mengecat rambutnya menjadi pirang dan memakai anting. Dengan malu-malu, Tsumugi Rintaro mengaku bahwa ia mengagumi seorang pembuat kue berambut pirang dan bertindik sejak kecil. Tsumugi Rintaro mulai bercerita tentang masa lalunya yang kesepian saat SD karena tidak punya teman. Ia mengenang saat orang tuanya mengajaknya ke toko kue lain di mana ia melihat seorang koki yang sangat bahagia saat membuat kue. Melihat koki itu, Tsumugi Rintaro menjadi iri dan terinspirasi untuk mengubah penampilannya agar bisa ikut merasa bahagia. Saat ia meminta izin kepada orang tuanya untuk mengubah penampilan, mereka langsung menyetujuinya yang membuatnya sangat senang. Namun, setelah benar-benar menjadi pirang, ia malah semakin dijauhi orang, tapi ia sudah tidak peduli karena telah menyerah untuk mencari teman. Usami menanggapi cerita itu dengan mengatakan bahwa teman-teman SD Tsumugi Rintaro tidak bisa melihat kebaikan hatinya. Kaoru Kawaguri menambahkan bahwa ia sangat bahagia bisa berteman dengan Tsumugi Rintaro yang baik hati. Dalam kilas balik, terungkap bahwa Ibu Rintaro sengaja mengecat rambutnya terlebih dahulu agar anaknya merasa lebih nyaman untuk mencoba. Ayah Rintaro pun mendukung keputusan itu, berharap anaknya bisa hidup lebih bebas dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Ibu Rintaro berharap suatu saat akan ada orang yang bisa melihat kebaikan hati anaknya. Kembali ke masa kini, Tsumugi Rintaro tersenyum bahagia dikelilingi teman-temannya. Ibu Rintaro datang membawakan berbagai macam kue dari toko untuk dinikmati bersama. Saat ibunya hendak kembali ke toko, Tsumugi Rintaro menghampirinya dan mengucapkan terima kasih. Mendengar itu, Ibu Rintaro merasa terharu hingga meneteskan air mata bahagia. Setelah makan, semuanya asyik bermain video game bersama di ruang keluarga. Mereka kemudian merencanakan kegiatan untuk liburan musim panas, seperti pergi ke pantai dan bermain kembang api. Hoshina Subaru mengingatkan bahwa mereka semua harus belajar untuk ujian akhir terlebih dahulu. Mendengar itu, Kaoru Kawaguri dengan antusias mengajak semuanya untuk belajar bersama. Di sebuah restoran, Tsumugi Rintaro, Kaoru Kawaguri, Usami, Yorita, Sakuna Tsuzawa, dan Hoshina Subaru berkumpul untuk belajar bersama setelah memesan makanan. Setelah selesai makan, mereka mulai belajar. Namun, Usami yang kekenyangan malah tertidur pulas. Kaoruko membangunkan Usami dengan iming-iming akan memesan hidangan penutup jika target belajar mereka tercapai, yang langsung membuatnya bersemangat kembali. Kaoruko menawarkan bantuan pada Rintaro, tetapi Rintaro dengan sopan menolak dan berkata ingin mencoba mengerjakannya sendiri terlebih dahulu. Saat sedang belajar, Usami terkejut melihat buku soal milik Hoshina yang sangat tebal dibandingkan dengan buku mereka. Usami meminta bantuan Hoshina untuk soal yang tidak dimengerti, tetapi Hoshina juga terlihat kebingungan. Saku dengan mudah menyelesaikan soal yang membuat Hoshina bingung, membuat semua orang terkesan dengan kepintarannya. Yorita nyeletuk bahwa Saku memang pintar, tapi tidak pandai mengajar, membuat Saku menjadi sedih dan murung. Teman-temannya berusaha menghibur Saku yang terpuruk dan akhirnya mereka memutuskan untuk memesan hidangan penutup untuk memperbaiki suasana hatinya. Keesokan harinya di sekolah, para siswa menerima hasil ujian mereka. Usami menangis terharu saat mengetahui nilainya lulus dan tidak perlu mengikuti kelas remedial. Beberapa teman sekelasnya yang tidak lulus mengerumuni Rintaro dan Usami protes karena mereka berhasil lolos dari remedial. Mereka
kemudian beralih memohon kepada Saku agar mau mengajari mereka untuk ujian berikutnya. Guru berkacamata masuk ke kelas, menyuruh semua murid untuk duduk dan memulai pelajaran. Sang guru memberikan pidato penutup sebelum liburan musim panas, menasehati murid-muridnya untuk menikmati masa muda mereka. Rintaro mendengarkan dengan saksama, merenungkan betapa hidupnya telah berubah menjadi lebih baik akhir-akhir ini. Setelah kelas selesai, Rintaro dan teman-temannya berkumpul di dekat loker, bingung memutuskan kegiatan untuk mengisi liburan. Rintaro mengusulkan untuk pergi main bowling dan mereka sepakat untuk bertanding dalam tim dengan taruhan mentraktir makan siang. Sambil berjalan di luar, Rintaro merasa bersyukur atas perubahan dalam hidupnya sejak bertemu Kaoruko. Tidak lama kemudian, mereka melihat Kaoruko, Hoshina, dan teman-teman perempuannya di seberang jalan. Usami hendak memanggil mereka, tetapi Saku dan Yorita buru-buru membungkamnya agar tidak menimbulkan masalah bagi para gadis. Kaoruko dan teman-temannya juga menyadari keberadaan Rintaro dan teman-temannya di seberang jalan. Tiba-tiba, Usami dengan polosnya bertanya apakah Rintaro dan Kaoruko berpacaran. Rintaro panik dan menyangkalnya, tetapi Usami terus mendesaknya dengan mengatakan bahwa perasaan Rintaro pada Kaoruko sangat jelas terlihat. Rintaro menjadi sangat malu ketika teman-temannya yang lain setuju dengan Usami, membuatnya sadar bahwa perasaannya sudah menjadi rahasia umum. Di arena bowling, mereka memulai permainan tim. Usami dan Saku berhasil mendapatkan strike, membuat tim mereka unggul. Rintaro yang merasa tertekan gagal melakukan lemparan dengan baik. Bola masuk ke selokan dan membuatnya semakin terpuruk. Merasa bersalah, Rintaro pamit untuk mengambil minum sendirian. Yorita menghampiri Rintaro di dekat mesin minuman untuk menghiburnya. Yorita menjelaskan bahwa pertanyaan Usami tadi hanyalah keisengan dan Rintaro tidak perlu terlalu memikirkannya. Rintaro kemudian bertanya pada Yorita tentang makna berpacaran, namun Yorita juga mengaku tidak tahu jawabannya. Yorita mengatakan bahwa ia justru senang karena Rintaro menjadi lebih sering menunjukkan perasaannya dan lebih terbuka pada teman-temannya. Yorita meyakinkan Rintaro bahwa ia akan selalu mendukungnya apapun keputusan yang akan diambilnya nanti. Merasa termotivasi oleh dukungan Yorita, Rintaro kembali bersemangat dan mereka berdua bertekad untuk membalas kekalahan. Malam harinya di kamar, Rintaro yang baru selesai mandi memeriksa ponselnya. Ia terkejut saat melihat ada pesan masuk dari Hoshina Subaru. Hoshina memberitahukan bahwa ulang tahun Kaoruko adalah tanggal 22 bulan ini, membuat Rintaro sangat terkejut. Di dalam kelas, seorang guru perempuan memulai pelajaran, sementara Tsumugi Rintaro melamun memikirkan hadiah ulang tahun untuk seorang gadis. Malam harinya, Tsumugi Rintaro terbaring di sofa sambil melihat pesan di ponsel dari Hoshina Subaru yang memberitahukan bahwa ulang tahun Kaoruko Waguri adalah tanggal 22. Rintaro bingung memikirkan hadiah apa yang akan membuat Waguri senang karena ia merasa tidak tahu banyak tentang gadis itu selain kesukaannya pada kue. Di sekolah lain, Kaoruko Waguri tersenyum bahagia saat melihat keluar jendela, seolah memikirkan sesuatu yang menyenangkan. Kembali ke kelas, Rintaro menyadari keinginannya untuk lebih mengenal Waguri semakin kuat, namun lamunannya buyar saat guru perempuan menegurnya. Di rumah, Rintaro bertanya pada ibunya tentang rekomendasi toko kue yang enak, yang membuat ibunya salah paham dan sedikit kesal. Rintaro menjelaskan bahwa dia ingin membeli kue dari toko lain karena Waguri selalu membeli kue dari toko mereka. Ibunya kemudian menyarankan agar Rintaro membuat kue itu sendiri, sebuah ide yang langsung ditolaknya karena tidak pernah membuatnya. Ayah Rintaro tertidur kelelahan di sofa, membuat Rintaro merasa tidak enak untuk meminta bantuannya. Setelah mengumpulkan keberanian, Rintaro akhirnya bertanya pada ayahnya apakah dia bisa diajari cara membuat kue. Dia menjelaskan bahwa itu untuk merayakan ulang tahun temannya, dan ayahnya menanyakan perasaan apa yang ingin dia sampaikan melalui kue itu. Rintaro teringat pada Waguri dan mengungkapkan bahwa dia ingin mengucapkan terima kasih dan membuatnya tersenyum. Ayahnya setuju dan mereka memutuskan untuk berlatih keras hingga hari ulang tahun Waguri yang jatuh pada tanggal 22. Rintaro pun mulai berlatih membuat kue di dapur bersama ayahnya sambil tekun belajar dan menggambar desain kue di kamarnya. Keesokan harinya di sekolah, teman-temannya Usami, Yorita, dan Saku Natsuzawa khawatir melihat Rintaro
Rintaro yang kelelahan karena kurang tidur. Sementara itu di sekolahnya, teman-teman Kaoru Kawaguri merencanakan pesta kejutan untuk ulang tahunnya. Hoshina Subaru meminta maaf karena tidak bisa ikut pada tanggal 22 karena sudah punya acara, sehingga mereka sepakat merayakannya pada tanggal 23. Setelah pulang sekolah, Rintaro yang lelah berbaring di tempat tidur dan menerima pesan dari Subaru yang mengabarkan rencana perayaan ulang tahun Waguri. Di kamarnya, Waguri menerima pesan dari Rintaro yang mengajaknya bertemu pada tanggal 22 karena ada sesuatu yang ingin diberikan. Waguri dengan antusias membalas pesan tersebut, sementara Rintaro merasa lega dan bersemangat untuk hari itu. Waguri yang kebingungan kemudian menelpon Subaru untuk bertanya, dan Subaru menjelaskan bahwa dia yang memberitahu Waguri tentang ulang tahunnya. Waguri merasa sangat bahagia dan bersemangat membayangkan akan bertemu Rintaro di hari ulang tahunnya. Rintaro melanjutkan latihannya dengan ayahnya melalui berbagai proses pembuatan kue dengan serius dan teliti. Setelah kue selesai, ibunya menyuruh Rintaro bersiap-siap sementara dia akan menyiapkan kotak dan perlengkapannya. Rintaro berjalan sendirian menuju tempat janjian, merasa sedikit khawatir apakah hadiah kuenya saja sudah cukup. Dia tiba lebih awal di lokasi dan terkejut saat melihat Kaoru Kawaguri sudah menunggunya di sana. Rintaro dengan gugup mengucapkan selamat ulang tahun dan memberikan tas berisi kue yang telah dibuatnya. Waguri menerima hadiah itu dengan sangat senang, membuat Rintaro merasa lega. Waguri kemudian mengajak Rintaro ke taman favoritnya, tempat ia biasa bermain dengan Subaru saat kecil. Mereka duduk di bangku taman dan Waguri membuka kotak hadiahnya. Ia sangat terpesona dengan keindahan kue di dalamnya. Waguri terkejut saat Rintaro memberitahu bahwa kue itu adalah buatannya sendiri. Rintaro menjelaskan bahwa dia ingin membuat kue sendiri sebagai ungkapan terima kasih yang tulus untuk Waguri. Waguri meminta izin untuk menelepon Rintaro nanti malam setelah memakan kuenya, dan mereka pun berpisah dengan perasaan bahagia. Di rumahnya, Waguri memandangi kue itu dengan gembira dan memutuskan untuk memakannya terlebih dahulu karena ini adalah hari ulang tahunnya. Saat menyantap kue itu, Waguri menangis haru karena teringat usaha dan ketulusan Rintaro. Malamnya, Rintaro menunggu telepon dengan cemas, sementara orang tuanya memperhatikan dari jauh dan merasa heran dengan sikapnya. Waguri mengirim pesan bertanya apakah boleh menelepon, dan Rintaro segera menjawabnya. Saat telepon tersambung, Waguri dengan antusias mengatakan bahwa kuenya sangat enak, membuat Rintaro sangat lega. Sambil memeluk boneka beruangnya, Waguri menjelaskan bahwa kue buatan Rintaro terasa lembut dan membuat hatinya hangat. Rintaro menawarkan untuk membuatkannya kue lagi, yang disambut dengan gembira oleh Waguri. Setelah menutup telepon, Rintaro dengan gembira memberitahu orang tuanya bahwa Waguri sangat menyukainya. Rintaro kemudian meminta izin kepada orang tuanya untuk membantu di toko selama liburan musim panas agar bisa menjadi lebih mahir membuat kue. Ayah dan ibunya menasehatinya untuk tidak memaksakan diri dan menikmati liburannya, karena toko adalah rumahnya juga. Ayahnya kemudian bertanya tentang bagian mana dari kue yang paling disukai temannya, memikirkan untuk referensi resep baru. Usami turun dari kereta dengan penuh semangat meregangkan badan dan menikmati udara laut. Teman-temannya, Sakunatsuzawa, Yorita, dan Sumugi Rintaro menggodanya karena terlalu bersemangat padahal semalam tidak bisa tidur. Kaoru Kawaguri bergabung dengan mereka menyapa Hoshina Subaru yang juga ada di sana. Usami mengajak semuanya untuk pergi membeli kembang api. Mereka berjalan-jalan di area pertokoan. Usami dan Kaoru Kawaguri sangat antusias melihat-lihat toko makanan. Keduanya berhenti di depan toko sandwich dengan tatapan lapar, membuat yang lain menghampiri. Hoshina Subaru yang berdiri agak jauh, diam-diam memperhatikan aneka sandwich dengan penuh minat. Yorita mengajaknya untuk melihat lebih dekat, namun Hoshina Subaru dengan malu-malu menolak. Kaoru Kawaguri menunjukkan sandwich yang dibelinya kepada Hoshina Subaru dan mengajaknya makan bersama nanti. Sambil berjalan, Sumugi Rintaro bertanya pada Sakunatsuzawa tentang kesibukannya membantu di toko kue keluarganya. Sakunatsuzawa menjelaskan bahwa dia senang membuat kue dan Sumugi Rintaro menyarankan untuk menjualnya di festival budaya. Mereka berhenti di depan sebuah toko donat. Sakunatsuzawa tampak tertarik. Usami dan Yorita datang dan menggoda Sakunatsuzawa yang malu-malu karena ingin membeli donat. Kaoru Kawaguri ikut bergabung, membuat Sakunatsuzawa semakin salah tingkah. Kaoru Kawaguri kemudian bertanya apakah Hoshina Subaru juga suka donat, tapi Hoshina Subaru menolaknya dengan gugup.
gugup. Akhirnya mereka tiba di pantai. Beberapa dari mereka langsung berlari ke air dengan gembira. Hoshina Subaru hanya berdiri di kejauhan mengamati teman-temannya yang sedang asyik bermain air. Dalam pikirannya, Hoshina Subaru merasa senang melihat kebersamaan mereka, namun juga khawatir jika kehadirannya mengganggu suasana. Setelah bermain, mereka semua duduk bersama di atas tikar untuk makan sandwich. Sambil duduk berdua, Kaoru Kawaguri menyadari kegelisahan Hoshina Subaru dan memintanya untuk menceritakan apa yang dipikirkannya. Hoshina Subaru tiba-tiba memanggil semua temannya yang sedang bermain di tepi pantai. Dengan gugup, Hoshina Subaru mulai mengungkapkan perasaannya bahwa dia sebenarnya takut pada laki-laki. Dia bercerita bahwa sejak kecil dia selalu menghindari interaksi dengan laki-laki, tapi setelah bertemu mereka, pandangannya perlahan berubah. Meskipun begitu, dia masih merasa ragu dan bertanya-tanya apakah dia pantas berada di antara mereka. Namun dia menegaskan bahwa dia tetap ingin bersama mereka. Hoshina Subaru akhirnya memberanikan diri dan berkata bahwa dia ingin menjadi teman mereka sekarang. Sakuna Suzawa dengan lantang menjawab bahwa dia sudah menganggap Hoshina Subaru sebagai teman. Usami dan Yorita pun setuju, dan Tsumugi Rintaro berterima kasih karena Hoshina Subaru sudah berani jujur. Tsumugi Rintaro mengajak Hoshina Subaru untuk bergabung dengan yang lain. Kaoru Kawaguri menggandeng tangannya dan mereka berjalan ke arah air. Hoshina Subaru terjatuh ke air dan teman-temannya segera membantunya sambil tertawa bersama. Mereka berenam berdiri di tepi pantai, menikmati pemandangan matahari terbenam yang indah. Saat malam tiba dan yang lain menyiapkan kembang api, Hoshina Subaru duduk sendirian di atas tikar. Sakuna Suzawa menghampirinya dan memberinya sekantong kue karena menyadari Hoshina Subaru tidak banyak makan tadi siang. Setelah semua berkumpul, mereka mulai menyalakan kembang api bersama di tepi pantai yang gelap. Hoshina Subaru mengungkapkan keinginannya untuk bermain kembang api lebih banyak lagi. Sakuna Suzawa, Hoshina Subaru, Usami, dan Yorita memutuskan untuk pergi membeli minuman dan kembang api tambahan, sementara Tsumugi Rintaro dan Kaoru Kawaguri menunggu di pantai. Sambil menunggu yang lain kembali, Kaoru Kawaguri mengajak Tsumugi Rintaro untuk menyalakan sisa kembang api yang ada. Kaoru Kawaguri berterima kasih kepada Tsumugi Rintaro atas perlakuannya terhadap Hoshina Subaru. Kaoru Kawaguri mengatakan bahwa semua perubahan positif pada Hoshina Subaru adalah berkat Tsumugi Rintaro. Tsumugi Rintaro membalas bahwa seharusnya dialah yang berterima kasih karena Kaoru Kawaguri telah mengubah hidupnya. Tsumugi Rintaro mengucapkan terima kasih dan Kaoru Kawaguri juga membalasnya dengan ucapan terima kasih. Tsumugi Rintaro berpikir bahwa dia tidak ingin hari yang indah ini berakhir. Kaoru membuyarkan lamunannya dan bertanya tentang rencana mereka selanjutnya. Tsumugi Rintaro mengusulkan barbeque dan festival musim panas. Di tengah suasana hening, Tsumugi Rintaro tiba-tiba menyatakan perasaannya pada Kaoru Kawaguri. Menyadari apa yang baru saja dikatakannya, Tsumugi Rintaro langsung panik dan meminta maaf, membuat Kaoru Kawaguri terkejut dan tersipu. Setelah berpisah, dalam perjalanan pulangnya, Tsumugi Rintaro menyesali tindakannya yang tiba-tiba menyatakan perasaan. Namun, entah kenapa, dia juga merasa lega setelah mengatakannya dan bertekad untuk tidak membiarkan semuanya berakhir begitu saja. Di tempat lain, Kaoru Kawaguri berjalan pulang bersama Hoshina Subaru sambil tersipu malu memikirkan kejadian tadi. Tiba-tiba, ponsel Kaoru Kawaguri berdering menampilkan panggilan masuk dari Tsumugi Rintaro. Tsumugi Rintaro menunggu di dekat gerbang kuil yang ramai saat festival, lalu Kaoru Kawaguri yang mengenakan kimono datang menghampirinya. Kaoru meminta maaf karena terlambat, namun Rintaro meyakinkannya bahwa ia juga baru saja tiba. Keduanya berdiri canggung sejenak sebelum adegan beralih ke masa lalu. Di bawah jembatan pada malam hari, Rintaro dengan gugup menelpon Kaoru. Di telepon, Rintaro berterima kasih atas hari itu yang kemudian dibalas oleh Kaoru. Rintaro meminta untuk bertemu lagi untuk membicarakan sesuatu dan Kaoru setuju. Kaoru kemudian mengusulkan agar mereka pergi ke festival musim panas berdua. Cerita kembali ke momen festival di mana keduanya berjalan bersama. Mereka menikmati suasana festival, makan permen apel, dan saling bercanda. Kaoru melihat kedai es serut dan mereka pun membelinya bersama. Mereka melanjutkan jalan-jalan, mencoba berbagai makanan dan bermain di stan permainan menembak. Rintaro berhasil
memenangkan hadiah boneka kelinci putih dan membelikannya kepada Kaoruko yang terlihat sangat senang. Setelah banyak berjalan, Rintaro mengajak Kaoruko untuk beristirahat sejenak. Mereka duduk di bangku taman sambil minum limun, menikmati malam yang tenang. Rintaro mulai memberanikan diri untuk berbicara serius, membuat suasana menjadi tegang. Dengan gugup, Rintaro menyatakan perasaannya dan berkata bahwa ia menyukai Kaoruko. Rintaro melanjutkan pengakuannya, mengatakan bahwa ia tidak bisa lagi puas dengan hubungan mereka yang sekarang dan ingin lebih sering bersamanya. Rintaro dengan tulus meminta Kaoruko untuk menjadi pacarnya. Kaoruko menenangkan Rintaro yang merasa egois, lalu mulai menceritakan sesuatu yang Rintaro tidak ingat. Kaoruko mengungkapkan bahwa hari pertama mereka bertemu yang ia ingat adalah hari saat Rintaro menyelamatkannya. Sebuah kilas balik dimulai menunjukkan Kaoruko berjalan sendirian di tengah hujan salju pada musim dingin tahun lalu. Merasa sedih dan tidak nafsu makan, ia kebetulan lewat di depan toko kue keluarga Rintaro, Patisserie Plain. Karena tertarik dengan suasana hangat di dalam, Kaoruko memutuskan untuk masuk ke toko. Di dalam, ia memesan sepotong kue, dan saat memakannya, ia merasakan kehangatan yang membuatnya menangis. Kembali ke masa kini, Kaoruko mengingatkan Rintaro bahwa ia menyemangatinya saat itu, meskipun Rintaro tidak ingat. Kaoruko menjelaskan bahwa kebaikan Rintaro yang mungkin biasa baginya terasa sangat spesial untuknya. Kaoruko mengakhiri kilas baliknya dengan mengatakan bahwa karena momen itulah ia jatuh cinta pada Rintaro. Kilas balik berlanjut menunjukkan Kaoruko yang selalu berdandan dan bersiap-siap dengan harapan bisa bertemu Rintaro di toko kue. Suatu hari, Kaoruko bertemu dengan rekan kerja berambut pirang yang ternyata adalah ibu Rintaro dan mengetahui bahwa Rintaro seumuran dengannya. Merasa malu karena kesalahpahaman, Kaoruko buru-buru pergi dari toko. Di hari lain saat hujan, setelah menjenguk orang di rumah sakit, Kaoruko ragu untuk mampir ke toko karena tidak berdandan. Ia akhirnya memberanikan diri masuk dan memutuskan untuk makan di tempat. Saat sedang menikmati suapan terakhir kuenya, Rintaro yang baru keluar dari dapur melihatnya. Mata mereka bertemu, membuat Kaoruko kaget hingga tersedak dan merasa sangat malu. Karena sangat malu dengan penampilannya yang tidak siap, Kaoruko akhirnya berlari keluar dari toko. Namun ia tidak menyerah dan memutuskan untuk kembali ke toko untuk bertemu dengan Rintaro. Di hari lain, Kaoruko terlihat tidak bisa berkonsentrasi belajar di kelas karena terus memikirkan Rintaro. Ia melihat ke arah gedung sekolah seberang dan terkejut saat melihat Rintaro juga sedang duduk di kelasnya. Kaoruko menyadari bahwa Rintaro begitu dekat selama ini dan saat itulah cinta pertamanya benar-benar dimulai. Kisah kembali ke bangku taman, Kaoruko berdiri dan secara resmi memperkenalkan namanya, Kaoruko Waguri. Dengan senyum bahagia, Kaoruko membalas perasaan Rintaro dan mengatakan bahwa ia juga sangat menyukainya. Rintaro merasa lega dan bersyukur karena telah berani mengungkapkan perasaannya. Keesokan harinya di sekolah, Kaoruko melihat Rintaro dari jendela kelasnya dan melambaikan tangan dengan penuh semangat.